Saya jawab satu yang pertama, konsistensi sikap partai, penghormatan terhadap seluruh upaya penegakan hukum itu tidak akan mundur, tidak akan deviasi di sana untuk satu dan lain hal. Kedua, memang saya baru dengar remang-remang. Cuman saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, ke dalam terutama Nasdem. Satu, Nasdem tidak terlalu cepat mengkomentari reaksi yang seakan-akan kita bela diri. Gitu. Pembelaan ini kita coba tenang dulu. Tapi di sisi lain, bolehlah kita mengingatkan juga. Apa yang perlu kita ingatkan? Upaya penegakan hukum itu tidak mendahulukan drama. Itu yang Nasdem sedih dia tuh. Harus ada drama dulu, baru penegakan hukum. Sesudah penegakan hukum nanti mengharap amnesti. Itu gak bagus juga. Jangan. Tegakkan hukum secara murni dan Nasdem ada di sana. Yang salah adalah salah. Prosesnya secara bijak. Tapi apakah just presumption of a notion, praduga tidak bersalah itu sama sekali gak laku lagi di negeri ini? Ambillah salah satu contoh, saya harus katakan di sini. Terminologi OTT yang saya pahami mungkin dengan keawaman saya mungkin. Saya ini orang awam sekali. Saya harus belajar kembali. Ini harus dijelas kembali. Yang saya pahami OTT adalah sebuah peristiwa yang melanggar norma-norma hukum terjadi di satu tempat antara pemberi maupun penerima. Itu OTT, lengkap dia. Ini kalau yang satu melanggar normanya di Sumatera Utara, katakanlah si pemberi yang menerima di Sulawesi Selatan, ini OTT apa? OTT plus nih barangkali. Jadi terminologi yang tidak tepat. Saya menginstruksikan fraksi Nasdem untuk minta agar Komisi 3 memanggil KPK dengar pendapat agar yang namanya terminologi OTT, khusus terminologi OTT ini bisa diperjelas oleh kita bersama. OTT itu apa yang dimaksudkan? Supaya jangan ini bingung publik. Orang kena stempel OTT dulu. Itu juga tidak tepat. Tidak arif, tidak bijaksana, dan tidak dukung jalannya pemerintahan ini. Menurut saya. Itu tegas. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara tegas menyatakan bahwa partainya tetap menjadi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan dalam sambutan pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Partai Nasdem yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 8 Agustus. Rakernas yang mengusung tema kemandirian berpikir untuk kemajuan bangsa ini dihadiri sekitar 5.000 kader dari seluruh Indonesia. Pemilihan Kota Makassar sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan. Menurut Paloh, keberhasilan Nasdem menempatkan sejumlah kader sebagai kepala daerah di Sulawesi Selatan menjadi salah satu pertimbangan strategis. Namun dukungan tersebut bukan sekedar basa-basi politik. Paloh menekankan bahwa Nasdem memberikan dukungan secara total dengan sepenuh hati dan ketulusan. Ia bahkan menyebut bahwa bentuk dukungan seperti ini harus tetap berpijak pada realitas dan fakta objektif dalam kehidupan berbangsa. Meski menyatakan dukungan penuh, Paloh juga menegaskan bahwa Nasdem tidak akan segan mengingatkan jika ada kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat. Dukungan yang disampaikan Nasdem menurut Paloh merupakan perwujudan dari esensi tema Rakernas, yakni kemandirian berpikir. Ia menyebut bahwa dalam sistem demokrasi, partai politik tidak hanya memiliki hak istimewa atau privilege, tetapi juga kewajiban untuk mencerdaskan publik melalui pendidikan politik berkelanjutan. Kalau ditampar gitu. Mau. Kau merasa keberatan? Keberatan ya. Kamu saya sita. Fotonya saya ada semuanya di dalam motormu. Sebuah video mempertontonkan aksi tak terpuji seorang pria yang mengaku anggota TNI menampar seorang pedagang sayur yang menghebohkan jagat maya. Video berdurasi 2 menit 56 detik yang menuai banyak kecaman publik diperkirakan terjadi di kawasan pasar tradisional Sasaya, Kabupaten Bantaeng, Sulsel pada Kamis 7 Agustus.
Ditengarai, insiden penamparan dan intimidasi yang dilakukan oleh sang oknum terjadi karena korban mengibarkan bendera One Piece di mobilnya. Dalam tayangan tersebut, oknum TNI tampak mengintimidasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada korban lantaran membawa bendera One Piece atau anime. Diketahui korban yang merupakan seorang warga Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto bernama Pardi 20 tahun. Hal itu pun dibenarkan langsung oleh kakak kandung korban bernama Dandi Torik pasca rekaman video adiknya viral di media sosial. Diceritakan insiden penamparan ini terjadi dikala adiknya dicegat seorang pria yang mengakui dirinya sebagai anggota TNI di tengah jalan saat mobilnya memasuki areal Pasar Sasaya. Pelaku penamparan yang diketahui bertugas di Kesatuan Kodim 1410 Bantaeng ini kemudian mencopot bendera One Piece dan mencecar Pardi dengan sejumlah pertanyaan. Dalam rangka mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan, Polres Jeneponto bersama Bulog menggelar gerakan pangan murah atau GPM dalam acara Car Free Day atau CFD di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Minggu 10 Agustus 2025. Kapolres Jeneponto AKBP Widi Setiawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap program pemerintah untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok di pasaran. Selain beras, GPM kali ini juga menyediakan berbagai komoditas tambahan seperti minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu dengan harga di bawah pasaran. Kapolres menyebut langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya di tengah tantangan ekonomi saat ini. Dalam kegiatan tersebut, berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau, antara lain beras Bulog SPHP Rp57.000 per 5 kg, stok 1.000 kg, gula pasir Rp15.000 per liter, atau stok 150 liter, minyak goreng kemasan minyak kita Rp15.000 per liter atau stok 444 liter, minyak premium Rp18.000 per liter, tepung terigu Rp10.000 per kilogram. Murahnya harga yang disediakan dalam kegiatan ini membuat masyarakat antusias datang ke lokasi sejak pagi tadi. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh stok sembako ludes terjual. Kepadatan pengunjung membuat petugas termasuk Polwan dan Ibu Bayangkari yang menjaga stand penjualan harus bekerja ekstra melayani pembeli.